Pukul 14 hari Senin, Rani Setiawati menaiki tangga villa mewah di kawasan Jakarta Selatan sambil membawa peralatan kebersihan. Sementara di telinganya terdengar suara yang seakan merobek hati. Tangisan putus asa dua bayi yang bergema di seluruh rumah. Di usia 25 tahun, Rani Setiawati sudah 3 minggu bekerja sebagai asisten rumah tangga di villa ini, tetapi ia tidak pernah terbiasa dengan penderitaan itu. Hari ini bayi kembar itu sudah menangis selama 3 jam tanpa henti, kemarin 5 jam, dan sehari sebelumnya 6 jam. Ya Tuhan! Kasihan sekali anak-anak ini, gumamnya pelan sambil berhenti di tangga untuk mengelap keringat di dahinya. Di ujung koridor muncul Rafael Wijaya, pengusaha miliarder berusia 34 tahun yang tampak seperti pria yang tersesat. Beberapa minggu terakhir seakan menua 10 tahun, lingkaran hitam di bawah matanya dalam, rambutnya berantakan, dan cara berjalannya seperti hantu kelelahan. Sri Handayani, panggilnya pada pengurus rumah tangga yang segera berlari menghampiri. Sudah lebih dari 2 bulan mereka tidak bisa tidur dengan benar. Lebih dari 2 bulan, keluhnya. Sri Handayani, perempuan berusia 50 tahun yang sudah 20 tahun bekerja pada keluarga ini, menggeleng pelan dengan tatapan iba. Ia seperti biasa mencatat semua yang terjadi di rumah itu di sebuah buku catatan tua yang selalu dibawanya. Pak, Bapak juga perlu istirahat, tidak bisa terus begini, ujarnya hati-hati. Istirahat? Rafael Wijaya tertawa hambar. Bagaimana saya bisa istirahat kalau harus mendengar putri-putri saya menangis seperti ini? Ayah macam apa saya ini? Sri Handayani? Di tangga, Rani Setiawati tertegun. Rasa sakit di suara pria itu menusuk hatinya. Setahun lalu ia kehilangan bayi pada usia kandungan 4 bulan. Ia sangat tahu rasanya melihat seorang anak menderita. Dengan tangan bergetar, Rafael Wijaya meraih telepon. Dokter, saya Rafael Wijaya lagi. Saya tahu saya sudah menelepon pagi tadi, tapi keadaan putri-putri saya parah sekali. Pasti ada sesuatu yang bisa Anda lakukan, katanya cemas. Suara di seberang menjawab sesuatu yang membuat Rafael Wijaya semakin gelisah. Bagaimana mungkin kalian bilang sudah tidak tahu harus apa lagi? Sudah datang dokter anak, neurolog, spesialis bayi? Saya sudah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang saya punya dan tetap tidak ada perubahan. Ia menutup telepon dan menghantamkan kepalan tangannya ke dinding. Pak Rafael. Sri Handayani segera memegang lengannya. Bapak jangan sampai ikut terluka. Semua ini sia-sia, Sri Handayani. Saya ayah yang tidak berguna. Bahkan menghentikan tangisan putri saya sendiri saja tidak mampu, desahnya. Dari tangga, Rani Setiawati menyaksikan semuanya dengan dada sesak. Belum pernah ia melihat seorang pria sehancur itu, rasa sakitnya begitu nyata dan kasar sampai terasa menyayat jiwa. Tangisan bayi kembar semakin kencang dari kamar di lantai atas. Helena Putri dan Sofia Maharani, yang baru berusia 3 bulan, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak dipahami siapapun. Kalau mereka tidak segera membaik, saya tidak sanggup lagi, bisik Rafael Wijaya dengan suara bergetar. Pukul 15, Rafael Wijaya berlari keluar dari rumah, mendorong 2 kereta bayi berisi kedua putrinya. Saya ke rumah sakit lagi, teriaknya pada Sri Handayani. Mereka demam karena terlalu lama menangis. Gerbang otomatis villa menutup dan rumah itu akhirnya tenggelam dalam keheningan. Rani Setiawati menghela napas lega, bukan karena pekerjaannya menjadi lebih ringan, tetapi karena 2 bayi malang itu akhirnya mendapat sedikit waktu tenang. Kasihan sekali, gumamnya, lalu melanjutkan naik untuk membersihkan lantai atas. Sampai di depan pintu kamar bayi kembar, ia terhenti. Ruangan itu masih beraroma khas bayi bercampur obat-obatan, ada 2 boks bayi kecil, dekorasi merah muda dan biru, mainan-mainan yang hampir tidak pernah tersentuh karena kedua gadis kecil itu tidak pernah berhenti menangis untuk sempat bermain. Rani Setiawati tahu seharusnya ia tidak masuk. Rafael Wijaya sangat ketat soal siapa yang boleh menyentuh kamar putri-putrinya, tetapi ada sesuatu yang menariknya melangkah ke dalam. Ia meraih sehelai baju bayi kecil berwarna merah muda bergambar kelinci, memeluknya erat di dada, dan memejamkan mata. Kenangan tentang bayi yang pernah ia kehilangan menusuk dada Rani Setiawati seperti sebilah pisau. Anakku, malaikat kecilku, bisiknya lirih. Kalau kamu lahir, umurmu pasti sama dengan mereka. Sekitar 1,5 jam kemudian, suara gerbang otomatis yang terbuka menyutkan lamunannya. Rafael Wijaya sudah pulang. Rani Setiawati buru-buru keluar dari kamar, tetapi ujung kakinya menabrak laci dan sebuah botol parfum jatuh pecah di lantai. Ya Tuhan, serunya pelan. Ia berlutut, mengumpulkan serpihan kaca ketika mendengar langkah tergesa menaiki tangga. Dokter-dokter itu bilang mereka sudah kehabisan cara, teriak Rafael Wijaya kepada Sri Handayani di bawah. Katanya kesehatan mereka baik,
Tapi mereka tidak berhenti menangis. Ia masuk ke kamar sambil menggendong Helena Putri. Bayi kecil itu merah padam karena terlalu lama menangis, wajahnya bengkak, kedua tangan mungilnya mengepal erat. Ayah sudah tidak tahu harus bagaimana. Nak, bisik Rafael Wijaya sambil mengayun pelan tubuh putrinya. Ayah benar-benar tersesat. Di kereta bayi, Sofia Maharani juga menjerit dengan tangis melengking yang menusuk telinga. Saat itulah sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Masih dalam posisi berjongkok, sibuk memunguti pecahan kaca, Rani Setiawati menatap Helena Putri dan tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan kedua tangan. "Bolehkah saya menggendong sebentar?" tanyanya hati-hati. Rafael Wijaya, yang sudah di batas kelelahan, tidak berpikir dua kali dan meletakkan bayi itu di pelukan Rani Setiawati. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Helena Putri berhenti menangis seketika, seolah ada tombol yang dimatikan, mata kecilnya yang bengkak perlahan terbuka dan menatap lurus ke wajah Rani Setiawati dengan pandangan penasaran namun tenang, membuat Rafael Wijaya ternganga. Di kereta bayi, Sofia Maharani juga berhenti menangis. Ia memutar kepalanya ke arah saudari kembarnya dan ke arah Rani Setiawati, seakan mengerti bahwa ada sesuatu yang berubah. "Tenang, sayang," bisik Rani Setiawati lembut sambil mengayun pelan Helena Putri. "Apa yang tadi begitu mengganggumu, HM?" Bayi itu menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 bulan, ia tertidur nyenyak sungguhan. Tidak mungkin, Rafael Wijaya mengangkat Sofia Maharani dari kereta. Gadis kecil itu langsung tenang begitu didekatkan kepada Rani Setiawati. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" tanyanya tak percaya. "Saya tidak tahu, Pak Rafael, saya hanya merasa harus menggendongnya," jawab Rani Setiawati pelan. Sri Handayani muncul di ambang pintu dan hampir saja lemas. "Ya Tuhan, bagaimana caramu? Anak-anak ini biasanya tidak berhenti menangis bahkan saat tidur," gumamnya. Tetapi Rafael Wijaya sendiri sudah. Melihatnya dengan mata kepala, ia menyaksikan keajaiban kecil terjadi tepat di depan matanya. "Rani Setiawati," bisiknya lirih. "Sudah 3 bulan saya mencari jawaban. Saya menghabiskan harta untuk dokter, dan kamu hanya..." "Mereka tertidur," potong Rani Setiawati dengan mata berkaca-kaca. Tertidur sungguhan. Ketiganya terdiam, memandangi si kembar yang tidur damai untuk pertama kalinya. Helena Putri dalam pelukan Rani Setiawati. Sofia Maharani digendongan ayahnya tetapi merapat erat ke dada sang asisten rumah tangga. Saat itulah mereka mendengar langkah mantap menaiki tangga. Langkah yang membuat darah mereka seakan membeku. "Rafael," suara perempuan bergema di koridor. "Aku datang untuk kontrol si kembar." Dokter Kasia Wulandari muncul di ambang pintu kamar seperti sosok yang terbiasa memegang kendali atas segala sesuatu. Di usia 38 tahun, ia termasuk tipe yang langsung memancarkan wibawa begitu memasuki ruangan. Jas dokter putih tanpa noda, rambut disanggur rapi sempurna, postur tegak seolah ia tidak pernah kehilangan kontrol. "Rafael Wijaya, bagaimana keadaan mereka?" tanyanya sambil melangkah, lalu terhenti di tengah kalimat ketika melihat pemandangan di depannya. Si kembar tertidur pulas, Rafael Wijaya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dan seorang asisten rumah tangga memeluk Helena Putri seolah itu hal paling wajar di dunia. "Kasia," bisik Rafael Wijaya, berusaha tidak membangunkan bayi-bayi itu. "Kamu tidak akan percaya. Mereka akhirnya tertidur." Rani Setiawati yang berhasil menidurkan mereka. Senyum Dokter Kasia Wulandari membeku di wajahnya. Sudah 3 tahun ia merawat keluarga ini. Selama 3 tahun terakhir, Dokter Kasia Wulandari membangun kedekatan dengan keluarga itu, menunggu saat yang tepat untuk mendekati Rafael Wijaya dengan cara yang lebih pribadi. Dan sekarang seorang asisten rumah tangga biasa tiba-tiba muncul dan melakukan sesuatu yang tidak pernah berhasil ia capai sebagai dokter spesialis. "Rafael," ucapnya dengan suara terkendali, "boleh kita bicara sebentar di koridor?" "Tapi, Kasia, lihat sendiri, mereka begitu tenang sekarang." Rafael Wijaya masih berbisik, namun ia menangkap nada serius di suara sang dokter dan memberi isyarat agar Rani Setiawati tetap tinggal bersama para bayi. Ia keluar kamar, mengikuti Dokter Kasia Wulandari ke koridor. "Rafael, kamu sadar tidak apa yang baru saja terjadi?" tanya Dokter Kasia Wulandari pelan, menyimpan amarah di balik nada profesional. "Apa?" "Dia membuat putri-putriku tertidur, Kasia, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Dan kamu tahu latar belakang perempuan itu? Kamu tahu apakah dia tidak membawa penyakit? Kamu yakin dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya?" Rafael Wijaya mengerutkan kening. "Aku belum sempat memikirkan itu, Kasia. Dia hanya menggendong Helena Putri dan, Rafael, aku sudah jadi dokter anak selama 15 tahun.
Aku tahu betul betapa berisikonya situasi seperti ini. Bayi berusia 3 bulan sangat rentan, sedikit saja kesalahan bisa menimbulkan masalah serius. Tapi mereka baik-baik saja, Kasia. Lihat bagaimana tenangnya mereka tidur sekarang. Itu untuk sementara. Bagaimana kalau ini efek zat kimia? Bagaimana kalau dia mengoleskan sesuatu di kulit bayi? Bagaimana kalau ada hal yang baru akan menimbulkan efek buruk nanti? Kata-kata Dr. Kasia Wulandari menanamkan benih keraguan di benak Rafael Wijaya yang sudah lelah. Selama ini ia selalu percaya pada perkataan dokter itu. Dr. Kasia Wulandari yang menyelamatkan si kembar ketika mereka lahir prematur, dokter yang dihormati dan sudah menjadi sahabat keluarga bertahun-tahun. Di dalam kamar, Rani Setiawati masih mengayun pelan Helena Putri yang tertidur pulas, sementara Sri Handayani mengawasi Sofia Maharani yang juga terlelap tenang di kereta bayi. "Mbak, bagaimana caranya kamu bisa begini?" bisik Sri Handayani penuh takjub. "Saya tidak tahu, Bu Sri Handayani. Saya cuma merasa harus membantu," jawab Rani Setiawati lirih. 20 tahun saya bekerja di sini, belum pernah lihat yang seperti ini. Anak-anak ini biasanya tidak berhenti menangis bahkan saat tidur. Dan sekarang lihat, Sri Handayani menunjuk ke arah bayi-bayi itu yang benar-benar tertidur nyenyak. Napas teratur, wajah rileks, jemari mungil terbuka tenang. "Ini benar-benar seperti mukjizat," gumam Sri Handayani. Di koridor, Dr. Kasia Wulandari terus menabur keraguan. "Rafael, aku mengerti keputusasaanmu, tapi sebagai dokter aku tidak bisa membiarkan orang tanpa pendidikan medis punya kontak langsung dengan bayi sekecil itu. Ini soal tanggung jawab." "Tapi, Kasia, bayangkan kalau terjadi sesuatu pada mereka, kalau muncul alergi parah atau infeksi. Kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu sendiri, dan aku sebagai dokter yang bertanggung jawab juga tidak." Rafael Wijaya mengusap rambutnya frustrasi, kelelahan membuatnya sulit berpikir jernih. "Menurutmu aku harus bagaimana? Pastikan dia tidak lagi punya kontak langsung dengan si kembar, demi keselamatan mereka. Sementara itu, aku akan menyesuaikan lagi obatnya. Mungkin itu yang selama ini kurang." Di dalam kamar, Rani Setiawati merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Helena Putri bergerak sedikit di pelukannya, tetapi tetap tertidur. "Bu Sri Handayani," bisik Rani Setiawati, "dokter selalu kasih obat ke bayi-bayi ini ya?" "Setiap hari, Nak," katanya untuk menenangkan, tapi tidak pernah benar-benar berhasil. "Dan hari ini? Sudah dikasih?" "Belum. Baru saja datang." Rani Setiawati berpikir keras, si kembar tertidur tanpa obat apapun, hanya dengan pelukan dan sentuhan. Saat itulah Rafael Wijaya kembali masuk ke kamar dengan wajah tertutup. "Rani Setiawati," ucapnya pelan, "terima kasih atas bantuanmu, tapi Dr. Kasia Wulandari bilang, tapi ya doktoranda Dr. Kasia Wulandari memang punya alasan medis," pikir Rafael Wijaya, dan akhirnya ia menghela napas. "Lebih baik kamu jangan menyentuh anak-anakku lagi," ucapnya pelan kepada Rani Setiawati. Hati Rani Setiawati seakan hancur berkeping-keping. "Tapi, Pak Rafael, mereka baik-baik saja. Aku tahu, tapi bisa saja itu berbahaya. Kamu bukan dokter. Mungkin ini hanya keberuntungan, atau malah sesuatu yang nanti berdampak buruk," jawabnya kaku. Rani Setiawati meletakkan Helena Putri perlahan di boks bayi. Si kecil tetap tertidur lelap. "Saya mengerti, Pak Rafael," ucapnya lirih, meski sorot matanya berkata lain, ia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin setelah membantu, justru ia dijauhkan dari bayi-bayi itu. Saat itu Dr. Kasia Wulandari masuk ke kamar dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Saya akan memberikan obat untuk si kembar sekarang," katanya sambil mengeluarkan 2 buah spuit dari tas dokternya. "Tapi mereka sedang tidur, Dok," komentar Sri Handayani. "Justru itu waktu terbaik untuk memberikan obat. Mereka akan tidur lebih nyenyak lagi," jawab Dr. Kasia Wulandari enteng. Rani Setiawati memperhatikan, perasaan tidak enak mulai tumbuh di dadanya. Ada sesuatu pada suntikan-suntikan itu yang terasa janggal. "Permisi," ucapnya pelan lalu keluar dari kamar. Di koridor, ia mendengar Dr. Kasia Wulandari bergumam pelan, seolah berbicara pada diri sendiri, perempuan itu hampir saja merusak semua rencana. Selasa pagi pukul 6, Rani Setiawati datang bekerja dengan hati berat. Sepanjang akhir pekan ia tidak berhenti memikirkan si kembar. Apakah mereka tidur nyenyak? Apakah mereka baik-baik saja? Begitu melangkah masuk ke villa, ia langsung mendengar apa yang paling ia takutkan, tangisan. Helena Putri dan Sofia Maharani menangis di kamar lantai atas, lebih kencang dan lebih putus asa daripada
Sebelumnya, seolah kembali ke kondisi awal tapi jauh lebih buruk. Mereka hampir tidak tidur sepanjang akhir pekan, keluh Sri Handayani ketika melihat Rani Setiawati. Pak Rafael hancur lagi. Obat dari dokter itu bagaimana, Bu? Tanya Rani Setiawati. Beliau menaikkan dosisnya. Katanya perlu untuk mengimbangi yang terjadi hari Jumat itu. Rani Setiawati mengernyit. Mengimbangi? Kenapa harus mengimbangi hanya karena si kembar sempat tidur nyenyak? Tepat pukul 7, Dokter Kasia Wulandari datang. Kali ini wajahnya lebih tegas, lebih dingin. Mana asisten rumah tangga itu? Tanyanya pada Sri Handayani. Sedang bersih-bersih ruang tamu, Dok. Panggil ke sini. Saya perlu bicara. Rani Setiawati naik tangga dengan jantung berdebar. Dokter Kasia Wulandari sudah menunggunya di koridor, tangan terlipat, raut wajah keras. Kamu Rani Setiawati, kan? Iya, dokter. Saya ingin jelaskan satu hal dengan sangat jelas, kamu sama sekali tidak boleh menyentuh anak-anak di rumah ini. Mereka bayi prematur yang sangat rapuh. Kontak yang salah sedikit saja bisa menyebabkan infeksi berat. Tapi, Dok, saya cuma mau membantu, sahut Rani Setiawati pelan. Kamu tidak membantu apa-apa. Kamu justru menimbulkan masalah. Selama akhir pekan mereka gelisah karena tubuh mereka berubah. Berubah bagaimana, Dok? Parfum murah, bahan pembersih, bakteri. Kamu kerja bersih-bersih rumah, kan? Tanganmu membawa kuman yang bisa berbahaya bagi bayi. Setiap kata Dokter Kasia Wulandari terasa seperti tamparan di wajah Rani Setiawati. Dokter itu berbicara dengan wibawa yang tidak memberi ruang sedikit pun untuk membantah. Jelas? Jelas, dokter, bagus. Jangan sentuh anak-anak itu, jangan masuk kamar mereka. Kalau saya tahu kamu melanggar, saya akan minta Pak Rafael memecatmu saat itu juga. Baik, dokter. Sekarang biarkan saya mengurus pasien saya. Dokter Kasia Wulandari masuk ke kamar si kembar dan menutup pintu. Rani Setiawati tertinggal di koridor dalam keadaan terhina dan bingung. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ia melakukan kesalahan? Apakah tanpa sadar ia melukai bayi-bayi itu? Di dalam kamar, Dokter Kasia Wulandari mengeluarkan sebuah spuit dari tasnya. Bukan spuit yang sama dengan yang sebelumnya ia perlihatkan pada Rafael Wijaya. Yang ini berbeda, berisi cairan bening yang jelas bukan obat penenang. Sekarang kita bereskan masalah kecil ini, bisiknya, lalu menyuntikkan isi spuit itu ke dalam botol susu Helena Putri. Cairan bening itu sebenarnya adalah stimulan ringan tanpa rasa yang membuat bayi gelisah selama berjam-jam. Dokter Kasia Wulandari sudah memakainya dalam dosis kecil selama 3 bulan, sejak Helena Putri dan Sofia Maharani lahir. Rencananya sederhana, membuat si kembar seolah-olah bergantung pada perawatan medisnya, menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Rafael Wijaya, lalu pada saat yang tepat menemukan obat dan membuat pria itu menikahinya karena rasa syukur. Namun hari Jumat, seorang asisten rumah tangga biasa hampir menghancurkan rencana 3 tahunnya. Hari ini, Dokter Kasia Wulandari menggandakan dosis. Si kembar akan melalui 1 minggu yang mengerikan dan ketika ia menyesuaikan obat lagi, Rafael Wijaya diharapkannya akan berlutut berterima kasih. Sudah, sayang-sayang kecilku, bisiknya pada bayi-bayi itu, nanti papa akan lihat hanya Tante Kasia yang bisa merawat kalian. Helena Putri dan Sofia Maharani meneguk habis botol susu yang sudah tercampur racun itu tanpa tahu apapun. Dalam 1 jam efeknya mulai terasa, dalam 2 jam mereka akan menjerit lebih parah dari sebelumnya. Di koridor, Rani Setiawati mengepel lantai sambil mendengar rintihan yang mulai semakin keras. Dadanya sesak, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena sudah dilarang menyentuh mereka. Pukul 10, Rafael Wijaya pulang dari kantor dan mendapati kedua putrinya dalam krisis terburuk yang pernah ia lihat. Kasia, teriaknya di telepon. Mereka parah sekali. Obat apa yang kamu kasih? Tenang, Rafael, itu normal. Tubuh mereka sedang berubah karena kontak hari Jumat. Sekarang aku sedang mengoreksi semuanya. Akan memburuk dulu sebelum membaik. Memburuk? Sayangnya begitu, tapi percaya sama aku. Aku sudah 15 tahun jadi dokter, aku tahu apa yang kulakukan. Rafael Wijaya menutup telepon dan menjatuhkan diri di kursi di kamar anak-anak. Si kembar sudah menangis 4 jam tanpa henti. Hari itu Selasa dan mereka hampir tidak tidur sejak Minggu malam. Mereka akan mati kalau begini terus, gumamnya pada diri sendiri. Suara bergetar putus asa. Di koridor,
Rani Setiawati mendengar semuanya dan merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tahu ia bisa membantu, tahu bahwa si kembar akan tenang dalam pelukannya, tetapi ia dilarang menyentuh mereka. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Di tempat sampah kamar mandi ia melihat botol kosong obat penenang bayi, jenis yang sama dengan yang diklaim Dokter Kasia Wulandari diberikan kepada si kembar. Kalau benar sudah dikasih obat penenang, pikir Rani Setiawati, kenapa botolnya kosong di tempat sampah dan kenapa mereka justru makin parah? Benih kecurigaan mulai tumbuh di hati Rani Setiawati. Ada yang tidak beres. Bagaimana kalau orang yang seharusnya merawat si kembar justru yang menyakiti mereka? Tangisan bayi-bayi itu menggema di seluruh villa mewah seperti jeritan minta tolong, jeritan yang seakan hanya Rani Setiawati yang benar-benar mengerti. Tapi ia dilarang menjawab panggilan itu. Mereka akan mati kalau seperti ini terus, teriak Rafael Wijaya lagi di telepon kepada Dokter Kasia Wulandari. Dan untuk pertama kalinya Rani Setiawati bertanya dalam hati, jangan-jangan, memang itu tujuan sebenarnya? Rabu siang, Rani Setiawati bekerja di lantai bawah villa, mendengar tangisan si kembar yang sudah 8 jam tidak berhenti. Suara itu menembus jiwanya, apalagi karena ia tahu ia bisa membantu. Sri Handayani muncul di dapur dengan buku catatan kecil di tangan dan wajah cemas. "Mbak, boleh saya ngomong?" "Tentu, Bu Sri Handayani." "Saya merasa ada yang aneh. Anak-anak itu cuma membaik waktu kamu yang pegang hari Jumat. Habis itu, akhir pekan, mereka malah lebih parah dari sebelumnya." Rani Setiawati berhenti mengelap meja dan menatap sang pengasuh lama. "Ibu juga merasa itu aneh, ya?" "Masih ada lagi?" Sri Handayani menoleh ke sekeliling memastikan tak ada yang mendengar. 20 tahun saya kerja di sini, belum pernah dengar bayi menangis separah ini. Jadi ini bukan hal yang normal." "Berarti memang tidak normal," sahut Rani Setiawati pelan, dan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang salah pun semakin kuat. Dan satu hal lagi yang membuat Sri Handayani curiga. Sekarang Dokter Kasia Wulandari datang ke rumah setiap hari, padahal sebelum si kembar lahir, ia hanya muncul kalau dipanggil Pak Rafael Wijaya. Jantung Rani Setiawati berdegup lebih cepat, berarti ia tidak gila, memang ada yang salah. "Bu Sri Handayani, ibu kan selalu catat semuanya di buku itu, ya?" "Iya, sudah kebiasaan lama. Saya catat siapa yang datang, siapa yang pergi, jam berapa. Ibu bisa lihat nggak, jam berapa dokter datang dan jam berapa tangisan anak-anak mulai makin parah?" Sri Handayani membuka buku catatannya dan membalik beberapa halaman. "Nih lihat, Senin, dokter datang jam 7, kasih obat jam 7.30, anak-anak mulai teriak nggak karuan jam 8.30. Terus Selasa, dokter datang jam 7, kasih obat jam 7.15, anak-anak ngamuk jam 8.15. Selalu 1 jam setelah obat. Selalu. Tapi mungkin itu normal, ya? Kadang obat kan baru bereaksi setelah beberapa saat, tambahnya ragu." Rani Setiawati mengerutkan kening. Kalau obatnya buat nenangin, kenapa setiap kali minum justru si kembar makin parah? "Bu Sri Handayani, ibu pernah lihat obat apa yang dokter buang ke tempat sampah?" "Maksudnya?" "Saya lihat beberapa botol obat penenang bayi di tempat sampah kamar mandi. Kalau benar obat itu dikasih ke bayi, kenapa botolnya kosong dan malah dibuang?" Sri Handayani terdiam berpikir. "Sekarang kamu bilang begitu, memang agak aneh juga. Kenapa buang obat yang belum dipakai?" Saat itu mereka mendengar langkah kaki terburu-buru di tangga. Rafael Wijaya turun dengan rambut acak-acakan, kemeja kusut. "Bu Sri Handayani, di mana Kasia?" "Saya sudah telepon, tapi tidak diangkat." "Belum datang hari ini, Pak." "Anak-anak sudah 8 jam teriak terus." 8 jam, Bu? Mereka bisa kejang kalau begini terus." Dada Rani Setiawati ikut sesak melihat keputusasaan pria itu. "Pak Rafael," ucapnya pelan, "boleh saya usul sesuatu?" "Apa?" "Bagaimana kalau Bapak coba jangan kasih obat dulu hari ini, cuma untuk lihat apakah ada bedanya?" Rafael Wijaya menatapnya seolah ia baru saja mengusulkan sesuatu yang gila. "Rani, mereka justru begini karena butuh obat itu. Kasia sudah jelaskan kalau tubuh mereka, apa istilahnya? Berubah. Tapi kalau bukan itu masalahnya, Pak? Kalau justru obatnya yang bikin mereka sakit?" "Rani," suara Rafael Wijaya meninggi. "Kasia itu dokter, lulusan kedokteran. Dia tahu apa yang dia lakukan." Rani Setiawati menunduk, tapi kecurigaan di kepalanya semakin kuat.
Telepon berdering dan Rafael Wijaya bergegas mengangkat. Kasia, syukurlah. Kamu harus segera ke sini, anak-anak parah sekali. Tenang, Rafael. Aku sampai sana setengah jam lagi. Sementara itu, kasih saja 1 dosis lagi. Obatnya ada di kulkas. Rafael Wijaya menuju dapur, membuka kulkas dan mengambil sebuah botol berisi cairan bening. Bu Sri Handayani, bantu saya kasih obat ke anak-anak. Rani Setiawati memperhatikan semuanya dan pada saat itu ia mengambil keputusan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pukul 2 siang, ia berdiri di dekat jendela ruang tamu sambil pura-pura membersihkan kaca. Dari sana ia bisa melihat jendela kamar si kembar di lantai atas. 15 menit kemudian Dr. Kasia Wulandari datang. Rani Setiawati langsung menyadari, ekspresinya bukan seperti orang yang cemas, bahkan terlihat lega. Dari jendela, Rani Setiawati melihat Dr. Kasia Wulandari masuk ke kamar si kembar. Ia mengamati dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Dokter itu tidak memeriksa bayi-bayi itu, tidak cek suhu, tidak dengarkan detak jantung, tidak apapun. Ia hanya mengeluarkan sesuatu dari tas medis dan mencampurkannya ke dalam botol susu. Bu Sri Handayani, panggil Rani Setiawati pelan, coba lihat sesuatu. Sri Handayani mendekat ke jendela. Apa? Lihat ke atas. Dokter tidak periksa anak-anak, cuma utak-atik botol susu. Sri Handayani memperhatikan dan mengernyit. Aneh ya, dokter kok nggak periksa dulu sebelum kasih obat? Pada saat itu, mereka melihat Dr. Kasia Wulandari keluar dari kamar dan berbicara dengan Rafael Wijaya di koridor. Mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan, tapi dari raut wajahnya jelas dokter itu sedang menenangkannya tentang sesuatu. Bu Sri Handayani, nanti kalau dokter sudah pulang, ibu bisa tunjukkan ke saya obat yang dia tinggalkan? Tanya Rani Setiawati pelan. Bisa, jawab Sri Handayani. 1 jam kemudian, Dr. Kasia Wulandari pergi dari rumah. Sri Handayani dan Rani Setiawati naik ke kamar si kembar. Ini nih, kata Bu Sri Handayani, menunjukkan sebuah botol di dalam kulkas kamar. Ini obat yang selalu dia tinggalkan. Rani Setiawati mengambil botol itu dan membaca labelnya. Obat penenang bayi herbal alami, ia membacakan dengan suara pelan. Tapi lihat ini, Bu Sri Handayani, ia menunjuk bagian tutup botol di belakang. Segelnya sudah rusak, ada yang buka lalu ditutup lagi. Kamu kok tahu? Saya kerja bersihin rumah orang bertahun-tahun. Jadi terbiasa memperhatikan hal-hal kecil begini. Ada orang yang sudah utak-atik botol ini. Bu Sri Handayani mendekat dan memperhatikan. Kamu benar, tutupnya miring sedikit. Saat itu mereka mendengar tangisan berbeda dari arah boks bayi. Helena dan Sofia mulai gelisah lagi. Pas 1 jam setelah minum obat, bisik Rani Setiawati. Persis seperti ibu catat. Ya Allah, desis Bu Sri Handayani. Jangan-jangan, Bu Sri Handayani, ibu bisa tolong saya satu hal? Apa? Besok kalau dokter datang, ibu pura-pura lupa sesuatu di kamar dan tetap di dalam. Perhatiin dia waktu pegang botol obat, tapi jangan sampai dia sadar. Kalau dia marah atau curiga, berarti memang ada yang gak beres. Kamis pagi, jam 6:30, Rani Setiawati datang kerja dengan hati berdebar, penasaran bagaimana malam si kembar. Bu Sri Handayani menyambut di pintu dengan wajah lega. Mbak, syukur kamu datang. Tahu nggak, semalam gimana? Gimana, Bu? Pak Rafael nggak kasih obat sama sekali. Dan tahu apa yang terjadi? Anak-anak tidur 6 jam penuh. 6 jam, Mbak. Pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Rani Setiawati merasakan campuran lega dan konfirmasi atas semua kecurigaannya. Dan pagi ini mereka masih tidur nyenyak, tapi dokter sudah datang setengah jam yang lalu. Lagi di atas, lanjut Bu Sri Handayani. Ibu sempat lihat? Tanya Rani Setiawati. Sempat. Dan kamu gak akan percaya apa yang saya lihat. Bu Sri Handayani menarik Rani Setiawati ke sudut dapur dan berbisik, dia ambil suntikan dari tas, lalu menyuntikkan sesuatu ke dalam botol obat. Cairan bening yang dia bawa sendiri. Ibu yakin? Yakin banget. Saya lihat jelas dia menusuk tutup botol dengan jarum suntik dan menyuntikkan cairan itu. Ya Tuhan, desis Rani Setiawati. Dan bukan cuma itu, lanjut Bu Sri Handayani, habis disuntik, dia netesin sedikit di jari, terus dicicipi di lidahnya. Seperti lagi ngecek ada rasanya atau enggak. Saya lihat dia mengangguk puas,
Kayak yakin kalau rasanya nggak bakal ketahuan. Darah Rani Setiawati serasa membeku. Seorang dokter tidak perlu mencicipi obat di lidah kalau memang hanya obat biasa. Bu Sri Handayani, kita harus bicara sama Pak Rafael Wijaya. Dia nggak akan langsung percaya. Jadi kita perlu bukti lebih kuat, jawab Bu Sri Handayani. Saat itu terdengar langkah turun tangga. Dokter Kasia Wulandari muncul di dapur dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Pagi semuanya. Anak-anak lagi bagus hari ini, tidur seperti malaikat, katanya tenang. Syukur, Dok, jawab Bu Sri Handayani sambil berusaha tersenyum. Saya tinggalkan obat yang biasa, ya. Bisa diberikan tiap 4 jam sekali. Dokter Kasia Wulandari lalu keluar dari rumah, tapi kali ini Rani Setiawati memperhatikan sesuatu yang dulu tidak ia sadari. Sang dokter membawa 2 tas, 1 tas medis biasa dan 1 tas kecil berpendingin seperti cooler bag. Bu Sri Handayani, lihat tadi ada tas kecil dingin itu? Iya, saya lihat. Kenapa? Dokter biasanya bawa tas pendingin ke rumah pasien nggak? Setahu saya sih tidak. Obat biasa nggak perlu disimpan di tas dingin segala, gumam Bu Sri Handayani. Tak lama, Rafael Wijaya masuk ke dapur dengan wajah yang jauh lebih segar daripada hari-hari sebelumnya. Bu Sri Handayani, saya nggak percaya anak-anak tidur semalam suntuk. Iya, Pak, alhamdulillah, jawabnya. Kasia bilang itu karena obat baru mulai bekerja. Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani saling berpandangan. Mereka tahu, yang bekerja bukan obat itu, melainkan justru tidak adanya obat. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa yang berhasil bukanlah obat itu, tapi justru karena semalaman obat itu tidak diberikan. Pak Rafael, menurut Bapak nggak aneh kalau mereka justru membaik di malam saat tidak minum obat? Rani Setiawati memberanikan diri bertanya. Tapi mereka tetap minum, kan? Kasia bilang dia sudah menyesuaikan formula. Rani Setiawati mengingatkan pelan, tapi Bapak sendiri bilang semalam Bapak lupa kasih obat. Rafael Wijaya terdiam sejenak, lalu menghela napas, benar juga, aku memang gak kasih. Aku capek banget sampai lupa total. Dan justru mereka membaik, Pak. Masa itu cuma kebetulan? Bu Sri Handayani ikut bicara. Pak, boleh saya bilang sesuatu? Silakan, Bu. 20 tahun saya kerja di rumah ini, saya belajar memperhatikan hal-hal kecil. Dan ada beberapa hal yang bikin saya curiga. Curiga bagaimana? Tanya Rafael Wijaya. Dokter selalu mengutak-atik obat sebelum ditinggal di sini. Dan setiap kali anak-anak minum, 1 jam kemudian pasti mereka menjerit-jerit. Rafael Wijaya mengerutkan kening. Bu Sri Handayani, Ibu sedang menuduh. Saya tidak menuduh siapapun, Pak, potongnya cepat. Saya cuma cerita apa yang saya lihat. Pada saat itu, tangisan si kembar terdengar lagi dari lantai atas. Helena dan Sofia terbangun dan mulai gelisah. Sudah mulai lagi, desah Rafael Wijaya. Saya kasih obat saja. Pak Rafael, seru Rani Setiawati cepat, bagaimana kalau kita coba sekali lagi tanpa obat? Hanya untuk memastikan? Rani, Rafael Wijaya tampak ragu. Tolong, hanya hari ini. Kalau mereka benar-benar memburuk, Bapak bisa langsung kasih obat saat itu juga, pinta Rani Setiawati. Rafael Wijaya terombang-ambing antara kepercayaan pada dokter dan bukti yang ia lihat sendiri. Akhirnya ia mengangguk pelan, baiklah. Tapi kalau mereka jadi sangat rewel, aku akan kasih obat. Di dada Rani Setiawati tumbuh secercah harapan. Mungkin hari ini kebenaran akan kelihatan. Pukul 10 pagi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Si kembar yang tadi bangun sambil menangis perlahan-lahan tenang dengan sendirinya, tanpa obat, tanpa intervensi, hanya dengan pelukan ayah dan perawatan biasa. Aku nggak percaya, bisik Rafael Wijaya, menatap kedua putrinya yang kini jauh lebih tenang. Sekarang Bapak percaya ada yang aneh dengan obat itu? Tanya Rani Setiawati pelan. Rafael Wijaya hendak menjawab ketika ponselnya berdering. Halo, Rafael di sini, katanya. Di ujung sana suara Dokter Kasia Wulandari terdengar. Bagaimana keadaan anak-anak? Sudah membaik? Bagus. Obatnya sudah diberikan tepat waktu, kan? Rafael Wijaya melirik ke arah Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani, yang sama-sama menggeleng keras. Iya, sudah, bohong Rafael Wijaya akhirnya. Bagus sekali. Sore ini aku ke sana untuk lihat bagaimana respons mereka terhadap terapi baru, jawab Dokter Kasia Wulandari puas sebelum menutup telepon. Setelah panggilan selesai, Rani Setiawati menatapnya.
Pak, kenapa Bapak bohong? Karena aku ingin memastikan sesuatu dulu, sebelum menuduh seorang dokter melakukan hal yang kalian pikirkan, jawab Rafael Wijaya pelan. Dan bagaimana kita bisa yakin? Tanya Rani Setiawati. Rafael Wijaya terdiam beberapa detik, lalu berkata, kita akan menguji obatnya. Kamis, pukul 14, Rafael Wijaya, Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani berdiri di dapur menatap botol obat yang ditinggalkan Dr. Kasia Wulandari. Bagaimana cara mengujinya? Tanya Rafael Wijaya. Adik saya teknisi farmasi, kata Bu Sri Handayani pelan. Dia bisa periksa isi obat ini diam-diam. Tapi itu akan makan waktu, jawab Rafael Wijaya. Ada cara lain, sela Rani Setiawati. Kita bisa lihat dulu bagaimana reaksi anak-anak dengan dan tanpa obat hari ini. Maksud kamu? Gampang, Pak. Kita bagi hari ini jadi 2 bagian. Pagi mereka tanpa obat, dan kita sudah lihat hasilnya. Sore, saat dokter datang, obat diminumkan, dan kita lihat perbedaannya. Kalau mereka langsung memburuk, berarti ada sesuatu dengan obat itu. Rafael Wijaya merenung, dan kalau mereka jadi sangat parah? Kita berhenti saat itu juga dan panggil dokter lain, jawab Rani Setiawati tegas. Baiklah, kita coba. Sepanjang pagi, si kembar tenang, buang air normal, minum susu dengan baik, dan tidur pada jam yang wajar, persis seperti bayi sehat pada umumnya. Pukul 14.30, Dr. Kasia Wulandari datang untuk kunjungan sore. Bagaimana keadaan pasien kecilku? Tanyanya manis. Baik, jawab Rafael Wijaya, kini mengamatinya dengan seksama. Bagus. Berarti obatnya bekerja dengan sempurna, kata Dr. Kasia Wulandari puas, lalu naik ke lantai atas menuju kamar si kembar. Rafael Wijaya, Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani menunggu di bawah dengan hati berdebar. 30 menit kemudian, Dr. Kasia Wulandari turun kembali. Sudah, saya sudah kasih dosis sore, kata Dr. Kasia Wulandari sambil tersenyum tipis. Sebentar lagi mereka akan sangat tenang. Begitu Dr. Kasia Wulandari keluar dari rumah mewah itu, Rafael Wijaya, Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani langsung berlari naik ke kamar bayi. Si kembar tampak biasa saja di dalam boks, tapi Rafael Wijaya segera menyadari sesuatu. Lihat mata mereka, bisiknya. Mata Helena dan Sofia terbuka lebar, terlalu lebar untuk bayi, tatapannya kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tidak ada. Ini normal? Tanya Rafael Wijaya cemas. Tidak, Pak, jawab Rani Setiawati pelan. Bayi normal tidak menatap seperti itu. 15 menit kemudian, seolah-olah ada alarm, tangisan itu mulai meledak. Bukan tangis lapar atau mengantuk, tapi jeritan putus asa seperti tubuh mereka sedang merasakan sesuatu yang sangat buruk. Sekarang aku yakin 100%, suara Rafael Wijaya bergetar menahan amarah. Dia meracuni putri-putriku. Terus kita bagaimana, Pak? Tanya Bu Sri Handayani ketakutan. Kita buktikan, tegas Rafael Wijaya. Ia mengambil ponsel dan menelepon seorang dokter langganan keluarga. Halo, Dr. Agus Prasetyo? Saya Rafael Wijaya. Tolong datang ke rumah saya secepatnya untuk periksa kedua putri saya. Tidak, belum gawat darurat, tapi sangat penting. Bisa hari ini juga. Sementara Rafael Wijaya berbicara di telepon, Rani Setiawati mendengar suara aneh dari arah taman. Ia melongok lewat jendela dan melihat Dr. Kasia Wulandari berdiri bersembunyi di balik pohon, menatap rumah dengan tajam. Bu Sri Handayani, bisik Rani Setiawati, lihat keluar. Bu Sri Handayani ikut mengintip dan langsung pucat. Dia mengawasi kita. Kenapa? Karena dia tahu kita mulai curiga, jawab Rani Setiawati lirih. Saat itu Rafael Wijaya menutup telepon. Dr. Agus Prasetyo akan datang jam 4. Kita akan tahu persis apa yang ada di dalam darah anak-anakku. Mereka belum tahu bahwa Dr. Kasia Wulandari mendengar semuanya dari jendela yang terbuka dan sudah menyiapkan langkah berikutnya. Pukul 15.45, 15 menit sebelum Dr. Agus Prasetyo datang, telepon rumah berdering. Halo, saya Rafael. Pak Rafael, di sini kantor Polsek wilayah Bapak. Kami menerima laporan serius tentang rumah Bapak. Suara seorang petugas terdengar resmi. Laporan apa? Ada yang melaporkan bahwa salah satu karyawan Bapak memberikan obat keras kepada putri-putri Bapak tanpa resep dokter. Wajah Rafael Wijaya langsung pucat. Itu tidak benar, Pak. Kami tetap harus cek langsung.
Prosedur, Pak, kami sedang dalam perjalanan. Rafael Wijaya menutup telepon dan menatap Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani dengan panik. Seseorang melaporkan kita. Siapa? Tanya Rani Setiawati, meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. 20 menit kemudian, 2 mobil patroli polisi berhenti di depan gerbang rumah mewah itu. 4 polisi naik ke kamar bayi, menemukan Rafael Wijaya, Rani Setiawati dan Bu Sri Handayani sedang berusaha menenangkan Helena dan Sofia yang masih menangis. Siapa karyawan yang bertanggung jawab atas perawatan medis anak-anak ini? Tanya seorang sersan polisi. Tidak ada, jawab Rafael Wijaya cepat. Mereka dirawat oleh dokter. Kami menerima informasi bahwa perempuan ini, ia menunjuk ke arah Rani Setiawati, sering memberikan obat tanpa izin. Itu bohong, seru Rani Setiawati. Pada saat itu Dr. Kasia Wulandari muncul di ambang pintu bersama seorang polisi lain. Pak Sersan, seperti yang saya sampaikan di telepon, saya menemukan bukti bahwa karyawan ini sudah memberi obat-obatan pada bayi-bayi ini, katanya tenang. Ia membuka tas medis dan mengeluarkan sebotol obat keras. Ini saya temukan, disembunyikan, di kamar kosnya. Rani Setiawati terpaku. Itu bukan punya saya. Saya bahkan belum pernah lihat botol itu. Dan ini, lanjut Dr. Kasia Wulandari, mengeluarkan selembar kertas. Catatan dosis obat yang ia susun sendiri. Sersan polisi menyerahkan kertas itu pada Rafael Wijaya. Wajah Rafael Wijaya mengeras saat melihatnya. Sebuah resep palsu berisi pengobatan untuk Helena dan Sofia, ditandatangani atas nama Dr. Rani Setiawati. Rani, bisik Rafael Wijaya tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tega? Pak Rafael, saya bersumpah, saya tidak pernah menulis itu. Saya bahkan tidak tahu cara menulis resep. Saya bukan dokter. Ibu, ujar sersan polisi dingin, ibu harus ikut dengan kami untuk dimintai keterangan. Tidak. Saya tidak bersalah. Dia yang menjebak saya, teriak Rani Setiawati, tapi tangannya sudah digelandang oleh petugas. Sementara Rani Setiawati dibawa turun, Dr. Kasia Wulandari melangkah mendekati Rafael Wijaya dengan wajah penuh empati pura-pura. Maafkan saya, Rafael. Saya tahu kamu percaya sekali padanya, tapi saya tidak bisa diam saja dan membiarkan putri-putrimu tetap dalam bahaya. Rafael Wijaya menatap kedua bayi kembarnya yang masih terus menangis lalu menoleh ke Dr. Kasia Wulandari. Satu-satunya orang yang sekarang tampak bisa ia percaya, tanpa menyadari senyuman puas yang sekilas muncul di wajah dokter itu. Jumat pagi, pukul 8, jauh dari rumah megah itu, Rani Setiawati terbangun di dalam sebuah sel tahanan dingin di kantor Polsek setelah malam yang seolah tidak ada akhirnya. Ia menghabiskan berjam-jam mencoba menjelaskan kepada penyidik bahwa ia hanya korban jebakan, tapi tak ada satupun yang percaya. Setiawati, ada kunjungan, teriak seorang polisi. Rani Setiawati bangkit, berharap melihat Rafael Wijaya atau mungkin Dr. Agus Prasetyo yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun yang muncul justru ibunya, Bu Marsia Santoso, dengan wajah memerah karena marah dan malu. Bu, bisik Rani Setiawati. Jangan panggil aku, Bu, bentak Bu Marsia Santoso. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini? Meracuni bayi-bayi kecil. Bu, aku nggak lakukan apa-apa. Itu dokter yang menjebak aku, kata Rani Setiawati memohon. Berhenti bohong. Beritanya ada di TV, di koran, semua orang di kampung kita tahu kamu memalsukan resep obat. Dunia Rani Setiawati runtuh. Kalau ibunya sendiri tidak percaya, siapa lagi yang akan percaya? Bu, tolong dengar aku sebentar saja, aku nggak mau dengar apa-apa. Kamu mempermalukan keluarga kita. Adik-adikmu bahkan malu keluar rumah. Mulai hari ini, anggap saja aku tidak punya anak bernama Rani. Buat aku, kamu sudah mati. Bu Marsia Santoso pergi sambil membanting pintu besi. Rani Setiawati jatuh berlutut di lantai sel dan menangis sejadi-jadinya. Sore harinya, seorang pengacara umum datang menemuinya. Pria itu tampak lelah, seolah sudah melihat ratusan kasus serupa. Rani Setiawati, saya akan bicara belak-belakan. Situasi kamu berat. Mereka punya barang bukti yang jelas. Tapi saya tidak bersalah, kata Rani Setiawati lirih. Memalsukan resep dokter itu tindak pidana berat. Ancaman hukumannya bisa 2-8 tahun penjara, jelasnya. Ada orang yang menaruh semua itu untuk menjebak saya. Dokter itu yang mengatur semuanya. Kamu punya bukti? Rani Setiawati terdiam. Dari dalam sel,
Bagaimana ia bisa membuktikan apapun? Bagaimana keadaan bayi-bayi itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Itu di luar tugas saya. Tugas saya hanya membela kamu dari dakwaan yang kamu, diduga, lakukan. Diduga? Secara hukum, kamu masih dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan. Tapi, bukti-bukti mereka cukup kuat. Ia tak perlu menyelesaikan kalimatnya, Rani Setiawati tahu bahkan pengacaranya sendiri pun tidak sepenuhnya percaya. Malam itu, seorang napi perempuan yang lebih tua mendekat di dalam sel. Pertama kali masuk sini. Aku berharap ini yang terakhir, jawab Rani Setiawati. Semua orang juga ngomong begitu. Kamu kasus apa? Katanya aku memalsukan resep dan ngasih obat ke bayi-bayi itu. Wajah perempuan itu langsung berubah jijik. Urusan sama anak kecil itu berat di sini. Kalau kamu memang benar-benar lakukan itu, aku tidak, potong Rani Setiawati cepat. Aku sayang sama mereka, lebih dari nyawaku sendiri. Kalau begitu, berarti ada orang yang ngerjain kamu habis-habisan, gumam perempuan itu. Malam kedua berlalu tanpa tidur. Rani Setiawati terbaring menatap langit-langit sel, pikirannya melayang pada Helena dan Sofia. Apakah mereka masih menangis? Apakah Dokter Kasya Wulandari kembali memberikan stimulan itu? Apakah Rafael Wijaya mulai curiga? Sabtu pagi, mimpi terburuknya datang lewat ucapan dingin seorang petugas sipir. Bayi-bayi yang kamu racuni itu masuk rumah sakit tadi malam, katanya. Jantung Rani Setiawati serasa berhenti. Apa? Apa maksudnya? Mereka sekarang dirawat di ICU anak, kejang-kejang, demam tinggi. Dokter bilang kemungkinan besar overdosis obat yang kamu kasih. Rani Setiawati menjerit dan berlari meraih jeruji besi. Tidak. Aku tidak kasih obat apa-apa. Tolong keluarkan aku. Aku harus bicara sama seseorang. Diam. Kamu tetap di situ, bentak petugas. Mereka akan mati kalau terus dapat obat itu. Kalian gak ngerti? Dokter itulah yang membunuh mereka, teriak Rani Setiawati histeris. Tapi tak ada yang peduli. Di mata semua orang di sana, dia hanyalah seorang penjahat yang mencoba lari dari tanggung jawab. Rani Setiawati terjerembab di lantai sel sambil terisak, merasa remuk karena tahu Helena dan Sofia sedang sekarat sementara satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan mereka justru terkunci di balik jeruji. Di luar sana, di koridor-koridor sebuah rumah sakit, Rafael Wijaya berjalan mondar-mandir seperti orang hilang. Kedua putrinya terbaring di ranjang ICU anak, tubuh mungil mereka dipenuhi selang dan alat monitor, berjuang mempertahankan nyawa. Bagaimana ini bisa terjadi, Kasya? Ia bertanya untuk kesekian kalinya. Rafael, aku sudah bilang dari awal, jawab Dokter Kasya Wulandari dengan nada yakin. Si Fascinera itu sudah berbulan-bulan ngasih obat ke mereka. Zatnya numpuk di tubuh mereka dan sekarang tubuh mereka lagi bereaksi. Tapi mereka sempat membaik, gumam Rafael Wijaya lemah. Itu efek obatnya. Sekarang obatnya dihentikan, tubuh mereka masuk fase sakau. Ini fase paling berat, tapi kalau kita teruskan perawatan, mereka akan stabil lagi. Percaya sama aku, kata Dokter Kasya Wulandari, menyuguhkan penjelasan yang bagi Rafael Wijaya terdengar satu-satunya yang masuk akal. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, diam-diam Dokter Kasya Wulandari justru menaikkan dosis stimulan di infus kedua bayi itu, dengan rencana licik, membuat kondisi Helena dan Sofia sedemikian parah sampai Rafael Wijaya rela melakukan apa saja, termasuk menikahinya karena putus asa dan rasa terima kasih, ketika ia nanti pura-pura menemukan obat penyelamat. Di rutan, Rani Setiawati menerima kabar yang lebih menghancurkan lagi. Setiawati, kasus kamu sudah jadi berita nasional. Kamu sekarang perempuan paling dibenci di Brasil, kata seorang petugas dengan nada sinis. Dan itu bukan berlebihan. Kisah tentang pembantu yang meracuni bayi kembar milik pengusaha kaya diputar di semua stasiun TV, memenuhi beranda situs berita dan media sosial. Foto Rani Setiawati terpampang di mana-mana, diapit judul-judul yang menyebutnya monster. Di depan kantor Polsek, sekelompok massa berunjuk rasa, meneriakan pembunuh bayi, dan penjarakan dia seumur hidup. Rani Setiawati meringkuk di sudut sel, hidupnya berubah menjadi neraka terbuka. Sementara orang yang benar-benar bersalah dipuji sebagai pahlawan yang berjuang menyelamatkan bayi-bayi malang itu. Yang paling menyakitkan bukan hanya dihina satu negara, tapi mengetahui bahwa sementara ia membusuk di balik jeruji, Helena dan Sofia mungkin sedang sekarat dalam perawatan orang yang justru meracuni mereka. Ya Tuhan, bisiknya di kegelapan sel, kalau Engkau benar-benar ada, lindungi mereka.
Mereka nggak pantas dapat semua ini. Entah karena doa itu atau alasan lain, di sisi lain kota, ada seseorang yang akhirnya mulai mengajukan pertanyaan yang tidak pernah Dokter Kasia Wulandari duga. Minggu pagi, pukul 6, di Rumah Sakit Santo Yosef, Rafael Wijaya belum beranjak dari sisi ranjang putri-putrinya selama 36 jam. Helena dan Sofia masih diicu anak. Monitor menunjukkan detak jantung yang tidak stabil, demam tinggi yang tidak kunjung turun, dan kejang-kejang kecil yang datang dalam gelombang. Bagaimana kondisi mereka, Dok? Tanya Rafael Wijaya kepada Dr. Martin, dokter anak yang memimpin perawatan. Untuk sekarang, stabil tapi tetap mengkhawatirkan, jawab Dr. Martin hati-hati. Hasil lengkap tes toksikologi baru keluar besok pagi. Sampai saat itu, kami hanya bisa menjaga cairan tubuhnya, memantau terus, dan menunggu tubuh mereka membuang zat apapun yang masuk secara alami. Rafael Wijaya mengusap wajah, kelelahan terlihat jelas di mata merahnya. Sudah 3 hari ia hampir tidak tidur, tidak makan dengan benar, dan tidak memikirkan apapun selain 2 bayi mungil di depannya. Dokter Kasia Wulandari datang membawa secangkir kopi. Rafael, kamu harus istirahat sedikit, katanya lembut. Aku nggak bisa. Lihat mereka, Kasia, aku tahu ini berat, tapi mereka akan baik-baik saja. Percaya sama aku, ucap Dokter Kasia Wulandari sambil menatapnya penuh keyakinan. Kenapa kamu terdengar begitu yakin? Tanya Rafael Wijaya curiga. Karena aku kenal jenis keracunan seperti ini. Aku sudah lihat kasus serupa, bohong Dokter Kasia Wulandari tanpa berkedip. Kenyataannya, tak pernah ada kasus serupa, karena skenario mengerikan ini adalah ciptaannya sendiri. Tak lama kemudian, Sueli datang menjenguk bayi-bayi itu. Sebagai orang yang sudah 20 tahun bekerja dalam keluarga, ia diizinkan masuk dengan mudah. Bagaimana mereka semalam, Pak? Tanya Sueli pelan. Buruk, Sueli, sangat buruk, jawab Rafael Wijaya dengan suara pecah. Dan Rani Setiawati? Bapak belum sempat jenguk dia? Wajah Rafael Wijaya menegang, tampak tidak nyaman. Setelah apa yang dia lakukan, gumamnya, tidak menuntaskan kalimat. Pak, kata Sueli lirih, mendekat, boleh saya bilang sesuatu sebagai orang yang kenal keluarga ini dari dulu? Bilang saja, jawab Rafael Wijaya. Saya lihat sendiri cara Rani Setiawati pegang Helena dan Sofia, cara dia gendong, cara dia nangis waktu mereka nangis. Perempuan itu nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin tega nyakitin anak kecil. Tapi buktinya, potong Rafael Wijaya ragu. Bukti bisa direkayasa. Pak, kata Sueli mantap, menatapnya lurus. Tapi hati manusia, itu nggak bisa dipalsukan. Hati Rani Setiawati terhadap kedua bayi itu benar-benar tulus, dan Rafael Wijaya tahu itu di dalam lubuk hatinya. Rafael Wijaya terdiam, raut wajahnya menunjukkan bahwa ia juga sebenarnya punya banyak keraguan. Sri Handayani, yang berdiri di sampingnya, bertanya pelan, Pak, menurut saya Bapak sebaiknya datang dan bicara dengan dia. Minimal dengar dulu penjelasan dari sisi dia. Dokter Kasia Wulandari, yang sedang sibuk dengan ponselnya, langsung memasang telinga begitu mendengar percakapan itu. Rafael, menurut kamu bukankah sebaiknya kamu fokus saja dulu pada putri-putri kamu? Perempuan itu cuma akan membuat kamu tambah tertekan, katanya datar. Mungkin kamu benar, jawab Rafael Wijaya, ragu, tetapi Sri Handayani belum mau menyerah. Pak, boleh saya tanya satu hal? Sejak Rani Setiawati ditahan, kondisi si kembar membaik atau memburuk? Pertanyaan itu jatuh seperti bom. Selama ini Rafael Wijaya tidak pernah memikirkan dari sudut itu. Memburuk, gumamnya pelan. Kalau begitu, bukankah aneh? Kalau benar dia yang meracuni, bukankah seharusnya mereka membaik setelah dia pergi? Jantung Dokter Kasia Wulandari berdegup lebih cepat. Ia tahu pertanyaan Sri Handayani sangat berbahaya. Dengan suara dokter yang penuh wibawa ia menyela, Sri Handayani, keracunan tidak bekerja seperti itu. Tubuh butuh waktu untuk mengeluarkan zat berbahaya. Wajar kalau mereka memburuk dulu sebelum membaik. Oh, begitu? Jawab Sri Handayani, pura-pura mengerti, padahal sebenarnya kecurigaannya justru makin besar. Saat Dokter Kasia Wulandari menjauh, Sri Handayani berbisik lagi, Pak, menurut saya Bapak setidaknya perlu bicara dengan Rani Setiawati, hanya untuk memastikan. Rafael Wijaya menatap putri kembarnya yang masih terhubung ke berbagai alat di Rumah Sakit Harapan Sejahtera Jakarta, lalu menghela napas berat. Baiklah, tapi hanya supaya semua ini jelas sekali dan tidak ada tanda tanya lagi. Mereka tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan mulai meruntuhkan 3 tahun kebohongan. Senin, pukul 10 pagi,
Rafael Wijaya duduk di ruang kunjungan di Polsek Jakarta Selatan. Gugup, marah, tapi juga diliputi rasa ingin tahu. Ketika Rani Setiawati muncul dengan seragam tahanan, ia terkejut melihat perubahan perempuan itu. Baru 4 hari, tapi seolah-olah ia menua bertahun-tahun. Lebih kurus, pucat, dengan lingkaran hitam dalam di bawah mata. "Pak Rafael," ucap Rani Setiawati pelan. "Bagaimana keadaan putri-putri saya? Kenapa kamu peduli setelah semua yang mereka bilang kamu lakukan?" Suara Rafael Wijaya bergetar. "Karena saya mencintai mereka lebih dari apapun di dunia ini," jawab Rani Setiawati tanpa ragu. Rafael Wijaya menatap wajahnya lekat-lekat. Ia tidak melihat kebencian, tidak melihat kebohongan, yang ia lihat hanya rasa sakit yang nyata. "Rani Setiawati, jelaskan satu hal pada saya. Kalau kamu benar-benar mencintai putri saya, kenapa kamu melakukan semua itu?" "Karena saya tidak melakukannya, Pak Rafael. Demi nyawa ibu saya bersumpah tidak pernah menyakiti anak-anak itu. Semua bukti itu ditanam oleh Dr. Kasia Wulandari," kata Rani Setiawati tegas. "Rani, itu tuduhan sangat berat," sahut Rafael Wijaya kaku. "Saya tahu, tapi itu kebenaran." Lalu Rani Setiawati menceritakan semuanya. Pola yang ia dan Sri Handayani temukan, botol obat dengan segel rusak, dan bagaimana putri kembar selalu memburuk 1 jam setelah mendapat obat. "Pak Rafael, putri kembar Bapak selalu menjadi lebih gelisah setelah Dr. Kasia Wulandari memberikan obat. Bapak sendiri melihat itu pada hari Kamis. Waktu Bapak tidak memberikan obat malam itu, mereka justru membaik," katanya. Rafael Wijaya mengingat kembali kejadian itu. Memang benar, tanpa obat, si kembar lebih tenang. Kalau begitu, kenapa Dr. Kasia Wulandari melakukan hal seperti itu? "Saya tidak tahu alasannya, saya hanya tahu apa yang saya lihat. Dia membuat mereka sakit," jawab Rani Setiawati. "Kamu punya bukti?" Rani Setiawati terdiam getir. "Dari dalam sel seperti ini, bagaimana saya bisa membuktikannya?" Rafael Wijaya keluar dari Polsek Jakarta Selatan dengan kepala penuh pertanyaan. Kata-kata Rani Setiawati sangat masuk akal, tapi tuduhannya begitu mengerikan hingga separuh dirinya menolak untuk percaya. Kembali di Rumah Sakit Harapan Sejahtera Jakarta, ia berpapasan dengan Dr. Martin Suryana yang baru keluar dari ruang picu tempat putri kembarnya dirawat. "Dokter, bagaimana keadaan mereka?" tanya Rafael Wijaya cemas. "Cukup menarik, hari ini mereka sedikit membaik. Demam turun 1 derajat, jawab Dr. Martin Suryana. "Serius?" "Ya. Kalau tren ini bertahan, mungkin besok kami bisa mulai mengurangi beberapa monitor." Rafael Wijaya tertegun. Putri-putrinya membaik di rumah sakit, jauh dari tangan Dr. Kasia Wulandari dan tanpa obat yang biasa ia berikan di villa. "Dokter, boleh saya tanya sesuatu secara teknis?" "Silakan." "Kalau ada seseorang yang memberikan zat tertentu untuk membuat bayi terus gelisah, apa mereka akan membaik ketika zat itu berhenti diberikan?" Dr. Martin Suryana mengernyit, memikirkan pertanyaan itu. "Itu tergantung zatnya, tapi secara umum, kalau sumber paparan dihentikan, tubuh biasanya mulai pulih," jawabnya hati-hati, dan jawaban itu membuat dada Rafael Wijaya berdegup lebih keras. Kalau yang diberikan itu stimulan, misalnya amfetamin, mereka justru akan mulai tenang secara bertahap kalau paparan zat itu dihentikan, jelas Dr. Martin Suryana tenang. "Dan butuh berapa lama, Dok?" tanya Rafael Wijaya dengan suara tegang. "Kira-kira 2-3 hari, tergantung metabolisme." "Kenapa, Pak?" "Hanya penasaran," jawab Rafael Wijaya. Walau sebenarnya bukan sekadar rasa penasaran. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun menjadi satu gambar besar yang menakutkan. Saat itulah Dr. Kasia Wulandari muncul di koridor Rumah Sakit Harapan Sejahtera Jakarta. "Rafael, bagaimana keadaan putri-putri kecilku hari ini?" tanyanya manis. "Lebih baik. Dokter bilang demam mereka sudah turun," jawab Rafael Wijaya. "Syukurlah," sahut Dr. Kasia Wulandari, tetapi ekspresi wajahnya jauh dari lega. Lebih mirip kegelisahan yang dipaksa tersenyum. "Kasia, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu," jawabnya waspada. "Selama di villa, kamu sebenarnya memberikan obat apa kepada putri kembar saya?" "Obat penenang alami, herbal." "Kenapa?" Dr. Martin Suryana bilang, ada kemungkinan mereka membaik karena berhenti menerima suatu zat. "Seharusnya bukan sebaliknya?" Wajah Dr. Kasia Wulandari menegang. "Setiap kasus berbeda, Rafael. Tidak bisa digeneralisasi begitu saja," katanya cepat.
Tapi tadi kamu bilang kamu mengenal tipe keracunan seperti ini, tekan Rafael Wijaya. Saya kenal, tapi setiap tubuh bayi bereaksi dengan cara berbeda. Dalihnya, semakin tidak meyakinkan. Rafael Wijaya menyadari bahwa jawaban Dr. Kasya Wulandari mulai saling bertentangan. Kasya, hari ini kamu bawa obat apa? Saya bawa, tapi mau diskusi dulu dengan Dr. Martin Suryana. Obat apa? Suplemen vitamin untuk membantu pemulihan, balasnya cepat. Rafael Wijaya tidak menjawab, namun di dalam hati memutuskan untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Selasa pagi, pukul 8, Dr. Martin Suryana memanggil Rafael Wijaya dengan nada mendesak. Pak FR, maksud saya, Pak Rafael Wijaya, saya perlu berbicara dengan Anda. Ada apa, Dok? Hasil pemeriksaan toksikologi putri kembar Anda sudah keluar. Perut Rafael Wijaya serasa dikunci. Dan kami menemukan jejak amfetamin di dalam darah mereka. Amfetamin itu stimulan yang sangat kuat. Pada bayi, bisa menyebabkan gejala persis seperti yang mereka alami. Gelisah ekstrim, sulit tidur, denyut jantung meningkat, dan kejang-kejang kecil. Dokter, dari mana zat itu bisa masuk ke tubuh mereka? Tanya Rafael Wijaya, suara hampir tak keluar. Secara prosedur, hanya dokter yang punya akses ke amfetamin murni. Dan dari kadar yang kami temukan, pemberian dilakukan secara teratur, kira-kira selama 2 bulan terakhir, jelas Dr. Martin Suryana. Lutut Rafael Wijaya hampir ambruk. 2 bulan? Itu persis sejak Dr. Kasya Wulandari mulai menangani mereka di villa, pikirnya ngeri. Siapa Dr. Kasya Wulandari? Tanya Dr. Martin Suryana. Dokter pribadi keluarga, jawab Rafael Wijaya pelan. Raut wajah Dr. Martin Suryana langsung mengeras. Pak Rafael Wijaya, saya wajib memberitahu Anda bahwa kami akan melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang. Ini sudah masuk kategori peracunan anak di bawah umur. Saat itu juga, Dr. Kasya Wulandari muncul di koridor. Rafael, bagaimana keadaan pasien kecilku hari ini? Tanyanya riang pura-pura. Kasya, panggil Rafael Wijaya dengan suara terkontrol, dokter ingin bicara dengan kamu. Dengan saya? Tentang apa? Dr. Martin Suryana? Dr. Martin Suryana maju selangkah. Dr. Kasya Wulandari, saya Martin Suryana, penanggung jawab ruang PICU Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Saya perlu mengklarifikasi beberapa hal tentang pengobatan yang Anda berikan kepada kedua bayi ini sebelum mereka dirawat di sini. Silakan, jawab Dr. Kasya Wulandari, mencoba tetap tenang. Pertama, kami menemukan amfetamin di dalam darah mereka. Wajah Dr. Kasya Wulandari seketika pucat, tetapi ia berusaha menutupi kepanikan. Amfetamin? Tidak mungkin. Saya hanya memberikan obat penenang herbal, bantahnya keras. Dokter punya resep resmi untuk obat penenang herbal itu? Tanya Dr. Martin Suryana tenang. Ada, tentu. Ia mengobrak-abrik tasnya, tetapi gerakannya gugup dan terlalu lama untuk sesuatu yang seharusnya mudah ditemukan. Aneh, sepertinya tertinggal di klinik, gumamnya. Dr. Kasya Wulandari, lanjut Dr. Martin Suryana, kadar amfetamin yang kami temukan menunjukkan pemberian teratur selama kurang lebih 2 bulan. Bisakah Anda menjelaskan hal ini? Pasti asisten rumah tangga itu. Dia yang meracuni anak-anak, seru Dr. Kasya Wulandari panik. Art itu sekarang ditahan, bukan? Tanya Dr. Martin Suryana. Ya, Rani Setiawati sudah 5 hari di lapas. Perempuan Jakarta, jawab Rafael Wijaya pelan. Tepat. Dan hasil lab menunjukkan ada paparan amfetamin yang sangat baru. Artinya pemberian masih berlangsung sampai beberapa hari terakhir sebelum mereka dirawat di sini. Jadi bagaimana mungkin Rani Setiawati yang memberikannya? Tanya Dr. Martin Suryana tajam. Dr. Kasya Wulandari terdiam, tidak lagi punya jawaban yang masuk akal. Dr. Kasya Wulandari, saya perlu Anda ikut dalam proses penyelidikan internal kami. Dan saya juga akan menghubungi Polri. Dugaan peracunan bayi adalah tindak pidana serius. Polisi pasti ingin berbicara dengan Anda, lanjut Dr. Martin Suryana tegas. Baru saat itulah Dr. Kasya Wulandari benar-benar menyadari bahwa dunia yang ia bangun dari kebohongan selama 3 tahun mulai runtuh di depan mata. Tetapi ia masih berusaha bertahan, masih mencoba membela diri meski semua bukti mulai berbalik mengarah padanya. Ini cuma salah paham. Saya dokter yang sudah dihormati selama 15 tahun, kata Dr. Kasya Wulandari dengan suara bergetar. Justru karena itu kasus ini jadi jauh lebih berat, jawab Dr. Martin Suryana tegas. Rafael Wijaya,
yang sejak tadi hanya mendengarkan dalam diam, akhirnya angkat bicara. Kasia, lihat mata saya dan jawab terus terang. Kamu memang memberikan amfetamin kepada putri-putri saya? Rafael, tidak mungkin. Saya tidak akan pernah. Dokter Kasia Wulandari berusaha menahan tatapan, tetapi tidak sanggup. Saya bisa jelaskan, katanya putus asa. Kalau begitu jelaskan, desak Rafael Wijaya. Namun bukannya mengaku, Dokter Kasia Wulandari mencoba kabur. Saya harus ambil dokumen di klinik saya dulu. Saya kembali setelah itu. Anda tidak kemana-mana, potong Dokter Martin Suryana dingin. Bagian keamanan rumah sakit sudah kami hubungi. Saat itulah Dokter Kasia Wulandari mengerti bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Selasa pukul 14, di ruang keamanan Rumah Sakit Harapan Sejahtera Jakarta, Dokter Kasia Wulandari duduk gelisah di hadapan Rafael Wijaya, Dokter Martin Suryana, dan 2 penyidik polisi dari Polri. Ia masih berusaha menyangkal. Saya tidak pernah memberikan amfetamin kepada bayi-bayi itu, ulangnya. Dokter, kata salah satu penyidik polisi dengan nada resmi, kami punya hasil lab toksikologi, kesaksian ayah kandung, dan catatan kehadiran Anda di villa mewah di Jakarta Selatan selama periode terjadinya keracunan. Semua ini bukan kebetulan. Anda punya penjelasan apa untuk keberadaan amfetamin dalam darah kedua bayi? Itu pasti ulah asisten rumah tangga, si Facinera itu, bantah Dokter Kasia Wulandari. Art itu tidak punya akses ke amfetamin medis. Anda punya? Tanya penyidik polisi tersebut tajam. Dokter Kasia Wulandari terdiam. Rafael Wijaya tidak tahan lagi. Kasia, demi Tuhan, hentikan kebohongan ini. Putri-putri saya hampir mati. Saya tidak ingin mereka mati, ceplos Dokter Kasia Wulandari tanpa sadar. Itu adalah celah pertama dalam ceritanya. Jadi Anda mengakui memberi sesuatu kepada mereka? Desak penyidik polisi. Dokter Kasia Wulandari sadar ia salah bicara dan buru-buru mundur. Tidak. Maksud saya, tidak ada yang ingin mereka mati. Bukan itu yang barusan Anda ucapkan, balas penyidik polisi. Justru itu yang Anda katakan, tambah Rafael Wijaya sambil berdiri, sarafnya menegang. Kasia, kamu dokter. Kamu tahu berbohong dalam penyelidikan pidana hanya akan memperburuk keadaanmu. Saya tidak berbohong, katanya lemah. Lalu jelaskan kenapa putri-putri saya baru membaik ketika berhenti minum obatmu? Mereka tidak membaik. Mereka jelas membaik, potong Rafael Wijaya. Kamis malam, waktu saya tidak memberikan obatmu sama sekali, mereka tidur semalaman penuh. Itu kebetulan? Dan di rumah sakit ini, tanpa satu tetes pun, obat, darimu, kondisi mereka membaik setiap hari. Dokter Kasia Wulandari terpojok, tetapi masih mencoba bertahan. Rafael, kamu sangat stres. Kamu tidak berpikir dengan jernih. Saat itu Dokter Martin Suryana ikut campur. Dokter Kasia Wulandari, kami punya rekaman kamera keamanan rumah sakit. Anda terekam sedang menyuntikkan sesuatu ke infus bayi-bayi itu tadi malam saat pergantian shift. Darah Dokter Kasia Wulandari serasa membeku. Kamera apa? Ruang picu Rumah Sakit Harapan Sejahtera dipantau 24 jam oleh tim IT. Kami ingin tahu, apa yang Anda berikan pukul 3 dini hari? Dokter Kasia Wulandari mencoba satu kebohongan lagi. Itu hanya soro, cairan infus biasa. Mereka dehidrasi. Infus tidak perlu disembunyikan dari perawat jaga. Kenapa Anda tidak melaporkannya kepada tim perawat? Tanya Dokter Martin Suryana tajam. Dokter Kasia Wulandari tidak punya jawaban. Penyidik polisi mencondongkan tubuhnya. Dokter, mari kita permudah. Kami sudah tahu zat yang Anda berikan adalah amfetamin. Kami sudah punya bukti. Yang kami ingin dengar sekarang hanyalah, kenapa? Dokter Kasia Wulandari memandang sekeliling ruangan. Rafael Wijaya dengan tatapan penuh kebencian. Dokter Martin Suryana menggeleng kecewa. 2 penyidik polisi menunggu dengan wajah dingin. Ia mengerti segalanya telah berakhir. Saya, suaranya bergetar. Bicara, Kasia, bisik Rafael Wijaya. Setidaknya itu yang masih bisa kamu lakukan untuk saya. Saya melakukan itu karena, air mata mulai jatuh di pipinya, karena saya mencintaimu, Rafael. Ruangan mendadak hening. Saya sudah mencintaimu selama bertahun-tahun, sejak istrimu meninggal. Saya pikir, kalau saya merawat putri kembar kalian, kalau saya menjadi orang yang paling dibutuhkan mereka.
Kamu meracuni putri-putri saya atas nama cinta? Bisik Rafael Wijaya tak percaya. Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya ingin mereka membutuhkan saya, supaya kamu melihat bahwa saya penting. Penting? Suara Rafael Wijaya pecah. Kamu hampir membunuh mereka. Dosisnya kecil. Sudah saya hitung. Saya dokter, saya tahu apa yang saya lakukan, kata Dokter Kasya Wulandari masih mencoba membela diri. Dan waktu Rani Setiawati berhasil menenangkan mereka, saya terpaksa menambah sedikit dosisnya. Dia hampir merusak semua rencana saya. Menambah? Rafael Wijaya hampir berteriak. Kamu menambah dosis narkotika di tubuh putri-putri saya hanya karena cemburu? Dokter Kasya Wulandari sudah terisak. Aku begitu mencintaimu, sudah bertahun-tahun aku menunggu kesempatan ini. Rafael Wijaya berdiri, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Itu bukan cinta, Kasya, itu kegilaan. Itu cinta, serunya. Semua yang kulakukan karena cinta. Cinta tidak menyakiti anak-anak yang tidak bersalah, balas Rafael Wijaya dingin. Aku tidak ingin menyakiti mereka, aku hanya ingin kamu mencintaiku, lirih Dokter Kasya Wulandari. Salah satu penyidik polisi memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Dokter, Anda resmi ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan dan penyalahgunaan wewenang medis, katanya tegas. Sementara Dokter Kasya Wulandari dibawa keluar ruangan sambil masih berteriak bahwa ia mencintai Rafael Wijaya. Pria itu terduduk lemas, hancur. Dokter Martin Suryana, katanya pelan, saya harus menjemput seseorang. Seseorang yang tidak bersalah yang sekarang dikurung karena kejahatan yang tidak dia lakukan. Silakan, putri-putri Anda sudah aman sekarang, jawab Dokter Martin Suryana. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Rafael Wijaya tahu itu benar. Rabu pukul 10, Rafael Wijaya berada di kantor polisi sektor Jakarta Selatan mengurus berkas dan segala birokrasi. Bahkan dengan pengakuan Dokter Kasya Wulandari, membebaskan seseorang dari sel tahanan tidak sesederhana yang ia bayangkan. Pak Wijaya, jelas Kapolsek, Saudari Rani Setiawati akan kami bebaskan hari ini, tetapi berkas perkara terhadapnya baru akan resmi dihentikan beberapa minggu lagi. Dan dia boleh pulang ke rumah sementara menunggu itu? Tanya Rafael Wijaya cemas. Boleh, jawab Kapolsek. Lalu soal ganti rugi kerugian imaterial? Itu bisa Bapak urus belakangan. Sekarang fokus dulu mengeluarkan dia dari sini. Sekitar pukul 11.30, Rani Setiawati akhirnya keluar dari sel tahanan setelah 5 hari yang terasa seperti 5 tahun. Ia membawa kantong plastik berisi sedikit barang miliknya saat pertama kali ditangkap. Ketika melihat Rafael Wijaya di koridor, ia berhenti dan menatapnya. Tidak ada senyum, tidak ada kelegaan, hanya lelah dan luka yang sangat dalam. Rani, panggil Rafael Wijaya pelan. Pak Rafael, jawabnya datar. Kamu sudah bebas, kata Rafael Wijaya. Kasya sudah mengaku semua. Saya tahu, Pak. Kapolsek sudah cerita. Ternyata dia yang meracuni putri-putri Bapak. Rani Setiawati tertawa pendek tanpa sedikit pun keceriaan. Iya, ternyata saya benar dari awal. Tapi Bapak percaya sama dia berbulan-bulan, dan tidak percaya sama saya satu hari pun. Kalimat itu menebas hati Rafael Wijaya seperti pisau. Rani, saya tahu saya salah. Salah? Ia menggeleng. Pak Rafael, Bapak bukan cuma salah. Bapak menghancurkan hidup saya. Ibu saya sendiri bilang saya sudah mati buat dia. Di TV saya disebut peracuni bayi. Semua orang lihat wajah saya sebagai monster. Saya akan memperbaiki semuanya, kata Rafael Wijaya putus asa. Bagaimana caranya? Balas Rani Setiawati. Bagaimana Bapak mau memperbaiki 5 hari neraka? Bagaimana Bapak mau membuat ibu saya Marsia Santoso kembali mengakui saya sebagai anak? Rafael Wijaya tidak punya jawaban. Terima kasih sudah mengeluarkan saya dari sel, lanjut Rani Setiawati pelan, tapi sekarang saya cuma ingin pulang dan mencoba mengumpulkan serpihan hidup saya. Dan putri-putri saya? Suara Rafael Wijaya melembut. Mereka merindukan kamu. Rani Setiawati berhenti di pintu kantor polisi. Bagaimana keadaan mereka? Tanyanya akhirnya. Mereka membaik setiap hari. Tanpa obat dari Kasya, mereka mulai benar-benar sehat, jawab Rafael Wijaya. Syukurlah, bisik Rani Setiawati. Rani, tolong, pulanglah untuk merawat mereka lagi, pinta Rafael Wijaya. Saya tidak bisa,
sahutnya cepat. Kenapa? Karena saya tidak lagi percaya pada Bapak. Dan ia pergi, meninggalkan Rafael Wijaya sendirian di trotoar, menyadari bahwa memulihkan kepercayaan Rani Setiawati akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Sebulan pertama berlalu. Setelah 1 minggu Rafael Wijaya datang berkali-kali ke rumah kontrakan sederhana tempat Rani Setiawati tinggal bersama keluarganya dan memohon tanpa henti. Akhirnya ia setuju kembali, tetapi dengan syarat yang tegas. Saya akan kembali, kata Rani Setiawati di depan pintu rumahnya, tapi bukan sebagai facineira yang bersih-bersih rumah. Dan saya tidak tinggal di villa Bapak. Bagaimana maumu? Tanya Rafael Wijaya. Saya hanya mengurus Helena Putri dan Sofia Maharani di siang hari. Lalu setiap sore saya pulang ke rumah saya sendiri. Setiap hari begitu. Baik, saya setuju, jawab Rafael Wijaya cepat, takut ia berubah pikiran. Dan saya mau gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Boleh 3 kali lipat, ucap Rafael Wijaya tanpa ragu. Satu lagi, tambah Rani Setiawati dingin, Bapak berhenti mengajak saya bicara tentang hal-hal pribadi. Kita hanya punya hubungan majikan dan karyawan. Tidak lebih. Beberapa hari pertama, hubungan mereka sedingin es. Setiap pagi tepat pukul 7, Rani Setiawati datang ke villa mewah di Jakarta Selatan, mengurus putri kembar Helena Putri dan Sofia Maharani dengan semua cinta yang ia punya, tetapi memperlakukan Rafael Wijaya seolah-olah pria itu tidak terlihat. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi malam putri-putri saya tidur nyenyak? Iya, mereka minum susu pukul 5. Terima kasih. Dan selesai. Tidak ada percakapan lain. Sementara itu, putri kembar justru berkembang pesat sejak Rani Setiawati kembali. Seolah hidup mereka kembali normal, tidur lebih nyenyak, makan lebih lahap, tertawa lebih sering. Namun batin Rani Setiawati sendiri hancur. Rafael Wijaya mulai menyadari bahwa ia sering mimpi buruk, kadang berteriak dalam tidur di sofa ruang keluarga saat jam istirahat siang, kadang tubuhnya langsung kaku setiap kali terdengar suara sirene mobil polisi di jalan. Rani Setiawati, kamu baik-baik saja? Tanya Rafael Wijaya. Saya baik, Pak. Kelihatannya kamu kurang tidur. Urusan malam saya bukan masalah Bapak, jawabnya dingin. Suatu sore, seorang wartawan muncul di gerbang villa. Saya bisa bicara dengan Rani Setiawati? Tanya dia kepada satpam. Rani Setiawati langsung pucat seperti kertas. Saya tidak mau bicara dengan media, bisiknya pada Rafael Wijaya. Biar saya yang urus, kata Rafael Wijaya dan keluar menemui wartawan. Ketika ia kembali, ia menemukan Rani Setiawati gemetar di kamar mandi. Mereka sudah pergi, kata Rafael Wijaya pelan. Tapi kalau mereka tahu alamat kontrakan saya? Kalau mereka datang lagi ke rumah ibu saya Marcia Santoso? Napas Rani Setiawati tersengal, jelas sedang mengalami serangan cemas. Tarik napas pelan, tidak ada yang akan mengganggumu, ujar Rafael Wijaya. Bagaimana Bapak bisa jamin? Karena saya akan menyewa pengawal dan satpam khusus untuk menjagamu. Saya tidak butuh belas kasihan. Ini bukan belas kasihan, ini tanggung jawab saya. Saya yang membuatmu berada dalam situasi ini. Untuk pertama kalinya Rafael Wijaya mengakui kesalahan sebenarnya. Bulan kedua, rutinitas tetap tegang, tetapi Rafael Wijaya mulai melihat perubahan kecil. Rani Setiawati masih dingin, tetapi kadang lupa menjaga jarak dan menjawab lebih alami. Bagaimana akhir pekan mereka? Tanya Rafael Wijaya sambil menggendong Helena Putri. Helena Putri sudah mulai mencoba merangkak. Dia berusaha menggeser badan di atas karpet, jawab Rani Setiawati tanpa sadar tersenyum sedikit. Serius? Bukankah masih terlalu kecil? Setiap bayi punya waktunya sendiri. Dia penasaran, mirip Bapak, ujarnya spontan. Menyadari pembicaraan sudah keluar dari ranah kerja, ia segera menarik diri lagi. Saya ke dapur dulu, mau siapkan makanan empasi untuk mereka. Suatu hari, Rafael Wijaya pulang dan menemukan Rani Setiawati menangis diam-diam di taman villa sementara putri kembar tidur siang di kamar. Ada apa? Tanyanya. Tidak ada yang perlu Bapak tahu. Rani Setiawati, kamu menangis. Pasti ada sesuatu. Pagi tadi saya ke pasar, semua orang menatap saya. Seorang nenek bilang ke cucunya bahwa saya itu perempuan yang meracuni bayi, suaranya pecah. Dada Rafael Wijaya terasa sesak. Saya minta maaf, maaf tidak mengubah apapun. Nama saya sudah rusak. Saya akan tampil di TV, saya akan jelaskan semuanya, kata Rafael Wijaya.
Dan Bapak pikir setelah itu orang-orang berhenti melihat saya seperti monster? Rafael Wijaya tidak tahu harus menjawab apa. Rani Setiawati, tolong biarkan saya membantu. Bapak sudah membantu terlalu banyak, katanya pahit. Malam itu juga Rafael Wijaya menelepon seorang jurnalis yang ia kenal dan menjadwalkan wawancara eksklusif di stasiun TV nasional untuk minggu berikutnya. Jika dia yang menghancurkan, dia juga yang harus mencoba memperbaiki. Bulan ketiga, wawancara Rafael Wijaya menjadi viral di seluruh Indonesia. Di hadapan kamera, ia menceritakan kronologi lengkap, mengakui bahwa ia salah karena mempercayai kebohongan Dr. Kasya Wulandari dan meminta maaf secara terbuka kepada Rani Setiawati. Rani Setiawati adalah perempuan jujur dan pekerja keras yang menjadi korban dokter kriminal. Saya melakukan kesalahan besar dengan meragukannya ketika saya seharusnya percaya. Saya mohon maaf secara terbuka, katanya. Beberapa portal berita dan koran besar menulis ulang kasus ini, menampilkan sisi lain cerita. Perlahan, opini publik mulai berubah, tetapi di dalam villa, sikap Rani Setiawati tetap jauh. Saya lihat wawancara Bapak, komentarnya suatu pagi sambil mengganti popok Sofia Maharani. Bagus, menyentuh, tapi tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Saya tahu, jawab Rafael Wijaya, tapi setidaknya itu langkah pertama. Di bulan yang sama, sesuatu yang sangat penting terjadi. Marcia Santoso muncul di villa mewah di Jakarta Selatan. Saya mau bicara dengan anak saya, katanya tegas di depan Rafael Wijaya. Ia memanggil Rani Setiawati, yang langsung kaku dan gugup melihat ibunya berdiri di ruang tamu. Bu, bisiknya pelan. Saya datang untuk minta maaf, ucap Marcia Santoso akhirnya. Rani Setiawati tidak langsung menjawab Marcia Santoso. Aku lihat wawancara Bapak itu di televisi, kata Marcia Santoso pelan. Baru aku mengerti kalau kamu sudah mengatakan yang sebenarnya dari awal. Tapi ibu tidak percaya waktu aku paling butuh ibu, jawab Rani Setiawati dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, dan ibu sangat menyesal, ucap Marcia Santoso sambil menunduk. Rasa menyesal tidak menghapus hari-hari yang aku habiskan sendirian di lapas perempuan Jakarta, Bu, balas Rani Setiawati. Rani, tolong, kamu anak aku sayang sama kamu, suara Marcia Santoso bergetar. Ibu sendiri yang bilang aku sudah mati, buat ibu, kata Rani Setiawati mengingat kata-kata itu seperti pisau. Marcia Santoso mulai menangis. Ibu ngomong ngawur, ibu marah, malu sama tetangga, tapi kamu tetap anak ibu selamanya. Rani Setiawati juga menangis, tapi hatinya belum siap untuk memaafkan. Aku butuh waktu, Bu. Berapa lama? Aku tidak tahu, yang aku tahu sekarang, susah sekali buat percaya siapapun. Bulan keempat, Rani Setiawati akhirnya menerima ajakan makan siang di rumah Marcia Santoso pada hari Minggu, langkah pertama untuk memperbaiki keluarga yang retak. Bagaimana kabar putri kembar itu? Tanya Marcia Santoso sambil menyajikan nasi dan sayur. Sehat, cantik. Helena Putri sudah merangkak, dan Sofia Maharani lagi coba-coba ikut, jawab Rani Setiawati dengan sedikit senyum bangga. Dan majikan MU, dia memperlakukan kamu dengan baik? Iya, aku tidak punya alasan untuk mengeluh. Rani, boleh ibu bilang satu hal? Boleh. Ibu lihat dari matamu, kamu suka sama dia. Bu, Rani Setiawati menghela napas. Tidak ada yang salah kan? Dia laki-laki baik, duda, dan kamu perempuan baik-baik, desak Marcia Santoso. Dia majikan aku, dan aku cuma art, jawab Rani Setiawati getir. Lalu kenapa? Kamu perempuan jujur, pekerja keras, penuh kasih. Laki-laki manapun beruntung punya kamu, kata Marcia Santoso tegas. Rani Setiawati terdiam. Berbulan-bulan ia tidak melihat dirinya sebagai perempuan, hanya sebagai pengasuh Helena Putri dan Sofia Maharani. Di villa mewah di Jakarta Selatan, Rafael Wijaya juga berubah. Ia mulai memperhatikan Rani Setiawati bukan hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai pribadi. Ia melihat bagaimana Rani Setiawati begitu lembut, telaten, dan cerdas. Suatu sore, ia menemukannya duduk di karpet ruang keluarga, mengajarkan Helena Putri bertepuk tangan. Ayo, nak, tepuk tangan, ujar Rani Setiawati ceria. Helena Putri tertawa dan mencoba menepukkan tangan mungilnya, tapi masih sering meleset. Dia belajar cepat, komentar Rafael Wijaya sambil tersenyum. Mereka berdua sangat pintar, jawab Rani Setiawati sambil melirik Sofia Maharani di boks bayi. Sama seperti ibunya. Rani Setiawati spontan berhenti bermain.
Mereka bukan anak saya, ucapnya pelan. Tapi kamu merawat mereka seperti putri kandungmu sendiri. Itu pekerjaan saya, Pak. Hanya kerja, jawabnya defensif. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Rani Setiawati berani menatap lurus ke mata Rafael Wijaya. Apa maksud Bapak sebenarnya? Aku lihat cara kamu memandang mereka, cara kamu memeluk, menenangkan, dan bagaimana mereka tertawa setiap kali melihatmu. Itu bukan sekadar kerja, Rani Setiawati. Buat mereka, kamu itu ibu, kata Rafael Wijaya lembut. Saya tidak bisa jadi ibu untuk anak yang bukan darah saya, bisik Rani Setiawati sambil memainkan mainan di tangan Helena Putri. Bisa. Ibu itu yang merawat, yang mencintai, yang selalu hadir, jawab Rafael Wijaya pelan. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena aku ingin kamu tahu, aku sangat mengagumi kamu. Itu pertama kalinya Rafael Wijaya menunjukkan rasa yang lebih dari sekadar rasa hormat, meski masih sangat halus. Bulan kelima dan keenam, hubungan mereka perlahan menghangat. Percakapan yang dulu hanya soal jadwal susu dan waktu tidur, mulai melebar ke hal-hal pribadi. Rani Setiawati, boleh aku tanya sesuatu? Ucap Rafael Wijaya suatu malam saat mereka membereskan mainan di ruang tamu. Boleh. Kenapa kamu begitu pandai menghadapi anak kecil? Rani Setiawati terdiam sejenak. Karena aku pernah kehilangan satu, jawabnya pelan. Maksudnya? Tanya Rafael Wijaya kaget. 2 tahun lalu, aku hamil. Aku keguguran di usia kandungan 4 bulan, ucap Rani Setiawati, suaranya bergetar. Dada Rafael Wijaya serasa diremas. Aku turut berduka, karena itu aku sangat terikat dengan putri-putrimu. Mereka seumuran dengan putra aku seandainya dia hidup, lanjut Rani Setiawati. Putra? Iya. Laki-laki. Namanya sudah kami siapkan, Johan Setiawan, katanya sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, Rani Setiawati menatap mata Rafael Wijaya tanpa perisai. Makanya waktu Bapak percaya bahwa aku bisa menyakiti Helena Putri dan Sofia Maharani, rasanya seperti Bapak menusuk luka yang sama 2 kali. Setelah kehilangan putra sendiri, aku tidak akan pernah menyakiti anak orang lain, katanya lirih. Rafael Wijaya terdiam, baru benar-benar memahami sebesar apa luka yang ia tambahkan ke hidup perempuan itu. Di bulan Juni, tepat saat Helena Putri dan Sofia Maharani berusia 6 bulan, Rafael Wijaya memutuskan mengadakan pesta kecil di Taman Villa Mewah Jakarta Selatan. Sebuah perayaan sederhana untuk 2 bayi yang hampir ia kehilangan, dan mungkin juga langkah baru untuk hati yang perlahan-lahan saling mendekat. Ketika Rafael Wijaya berbisik, keduanya, menegaskan bahwa ia mencintai Rani Setiawati dan kedua putri kembarnya. Rani Setiawati tidak lagi mampu menahan air mata. Rafael Wijaya, bagaimana kalau semuanya berantakan? Bagaimana kalau kita gagal? Dan Rafael Wijaya menjawab pelan, dan bagaimana kalau justru berhasil? Lalu menatap langsung ke matanya, kamu benar-benar mencintai aku? Tanya Rani Setiawati, aku mencintai kamu lebih dari apapun, jawab Rafael Wijaya tanpa ragu. Meskipun aku ini miskin? Uang tidak membuat seseorang lebih baik atau lebih buruk, kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, hati yang baik, dan itu yang paling penting, katanya lagi. Ketika Rani Setiawati gelisah memikirkan keluarga dan teman-temannya, Rafael Wijaya justru berkata, mereka akan bilang aku lelaki paling beruntung di dunia. Sampai akhirnya Rani Setiawati tersenyum melalui air mata. Baiklah, baik, aku mau mencoba, aku mau lihat apakah ini bisa berhasil di antara kita. Dan Rafael Wijaya menariknya. Dalam pelukan yang hati-hati sambil berbisik, aku mencintaimu, Rani Setiawati, dibalas dengan, aku juga mencintaimu. Setahun kemudian, di Taman Villa Mewah yang sama di Jakarta Selatan tempat semua kisah ini dimulai, Rafael Wijaya dan Rani Setiawati menikah dalam sebuah upacara kecil namun sangat mengharukan. Sementara Helena Putri dan Sofia Maharani, kini berusia 1 tahun 4 bulan, berlari tertatih-tatih dengan langkah pertama mereka di antara kursi tamu, membuat semua orang tertawa. Marcia Santoso duduk di barisan depan dengan wajah bangga melihat putrinya di pelaminan. Sri Handayani kini sudah dipromosikan menjadi kepala rumah tangga dan mendapat kenaikan gaji. Dan keluarga besar Rafael Wijaya akhirnya menerima Rani Setiawati setelah mengenalnya lebih dekat. Di tengah pemberkatan, ketika pasangan itu sedang mengucapkan janji, Helena Putri dan Sofia Maharani tiba-tiba berteriak, "Mama! Mama!" Sambil menunjuk ke arah Rani Setiawati, membuat semua tamu tertawa dan sang pemimpin upacara berseloroh. Sepertinya mereka setuju dengan pernikahan ini, disambut senyum malu-malu Rani Setiawati dan tatapan lembut Rafael Wijaya. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, keluarga kecil baru itu berkumpul di kamar Helena Putri dan Sofia Maharani. Memandangi 2 bocah yang tertidur pulas di box bayi mereka, mereka sudah tumbuh begitu banyak, bisik Rani Setiawati,
dan mereka akan tumbuh besar dengan tahu bahwa sejak kecil sudah dicintai oleh seorang perempuan yang memilih untuk menjadi ibu mereka. Rafael Wijaya mengulang pelan, memilih, dan Rani Setiawati mengangguk, karena ibu bukan hanya yang melahirkan, tetapi yang memilih untuk mencintai. Lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya. Terima kasih, katanya pelan. Untuk apa? Tanya Rafael Wijaya. Untuk memberiku kesempatan menjadi ibu dan menjadi bahagia, dan Rafael Wijaya menjawab, terima kasih juga karena kamu yang mengajariku apa itu cinta yang sesungguhnya. Jauh dari villa mewah di Jakarta Selatan, di dalam lapas perempuan Jakarta, Dr. Kasya Wulandari duduk di depan televisi ruang bersama, menyaksikan berita tentang pernikahan Rafael Wijaya dan Rani Setiawati, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rafael Wijaya, profesinya, dan kebebasannya sendiri. Namun keadilan sudah ditegakkan. Malam itu, di villa, Helena Putri dan Sofia Maharani tidur nyenyak di kamar mereka, dikelilingi cinta, sementara Rani Setiawati akhirnya mengerti bahwa kadang keluarga yang kita pilih bisa jauh lebih kuat daripada keluarga sedarah. Cinta menang kali ini, dan untuk selamanya. Lalu narator menutup kisah ini dengan bertanya kepada penonton, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman untuk Dr. Kasya Wulandari sudah setimpal, atau masih kurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kisah ini menyentuh hati kalian.